Cek cek, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Tes. Suara saya jelas ya? Tes. Suara saya jelas ya? Oke, kita mulai aja. Nanti kalau yang terlambat bisa ngikut di rekaman. Nanti rekamannya akan saya share. Kebetulan live di YouTube juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Ya. Kita mulai untuk pertemuan praktikum grafika komputer di siang hari ini. Kalau boleh tahu, sebelum kita mulai, kalian hari ini udah kuliah berapa kali online? 2, Pak. 3 ini. 3 yang ini. Iya. 3, Pak. Oke. Masih ada lagi? Nggak ada, Pak. Nah, sip. Ya, berarti kuliah terakhir siang-siang sambil tiduran. Ya, kita mulai untuk praktikum sambil saya share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Ya, untuk praktikum grafika komputer, untuk di kelas A ini teorinya nanti Pak Istarno sudah ketemuan ya di hari, kalau nggak salah kemarin, iya benar ya? Kemarin apa Senin malah? Ya. Senin. Oh ya, Senin, Pak. oke, ya. Kemudian kelas satunya dengan Pak Trias dan Pak Purnama. Nah, untuk grafika komputer ini barangkali saya kurang tahu apakah nanti ada pertukaran antara praktikumnya, tapi kemungkinan tidak ada. Jadi sepertinya kalian akan sama saya sampai akhir semester. Jadi kita ketemu di berapa kelas ini, di penginderaan jauh, kemudian di grafika komputer. Ya. Untuk materi grafika komputer kemarin barangkali juga sudah disampaikan oleh Pak Istarno ya pengantarnya, apa itu grafika komputer dan apa yang nanti akan kita praktekkan. Nah, tetapi kemarin saya juga sempat diskusi dengan Pak Trias karena saya lihat beberapa materinya sudah out of date dan sebenarnya ini adalah pertama kalinya saya ngajar grafika komputer sejak saya pertama kali ngajar tahun 2013. 2013 kalian masih SD, SMP ya. 2013 saya ngajar lulus S1. Jadi sejak itu sampai sekarang saya belum pernah ngajar grafika komputer, jadi saya tidak tahu isinya seperti apa. Begitu disuruh ngajar, wah saya lihat materinya sepertinya perlu diupdate. Jadi saya usulkan kemarin ada beberapa perubahan dan nanti yang akan kita coba praktekkan di grafika komputer seperti apa. Ya, nanti juga saya akan dibantu oleh beberapa asisten, 2 orang untuk tiap kelas nanti. Dan harapannya nanti kalian bisa mengikuti meskipun dalam kondisi seperti ini. Ya, ini hanya pengantar saja, mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena ini juga baru minggu pertama. Seperti kemarin, saya kira sebagian dari kalian sudah dapat penjelasan tentang mekanisme praktikum online di kelas saya. Jadi ada sinkron, ada asinkron, dan sesi sinkron kita minimalisir semaksimal mungkin. Kalaupun waktu praktikumnya misalnya dari jam 1 sampai jam setengah 4, nah, tapi kita batasi pertemuan maksimum dengan Zoom itu 1 jam untuk menghemat pulsa dan untuk mengoptimalkan kuliah gitu. Karena kalau ketemuan online lebih dari 1 jam itu tidak efisien, pasti ngantuk. Kemudian untuk praktikumnya nanti juga tidak selalu sinkron, jadi meskipun di jam praktikum nanti saya berikan kesempatan untuk nyoba dan berdiskusi kalau misalnya ada kesulitan,
Tetapi saya akan berikan modul sebelum jam praktikum, sehingga kalian nanti bisa nyoba dulu. Karena ini nanti akan banyak nyoba dan banyak coding, jadi kalian akan ketemu coding lagi gitu. Di mata kuliah yang ada saya, siap-siap kalian ketemu coding, apapun mata kuliahnya. Ya, jadi siap-siap aja. Kemarin di pemrograman komputer kita pakai C++, nanti di sini kita akan belajar sedikit tentang JavaScript. Ya, syukur-syukur saya masih ada tahun depan, gitu. Karena tahun depan barangkali saya harus cabut dari geodesi. Kalau tahun depan masih ada, saya akan ngajar tentang SIG berbasis web. Yang di situ isinya coding semua dari pertemuan pertama sampai terakhir. Ya. Kemudian saya akan sampaikan apa itu grafika komputer dan ngapain kita geodesi belajar grafika komputer. Selanjutnya adalah pembagian materi dan seperti biasa komponen penilaian nanti saya sampaikan apa saja yang dinilai dan apa yang tidak dinilai. Jadi kalian cukup fokus ke komponen yang dinilai saja sekaligus menguji kemampuan kalian seperti apa. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, ininya sama, ini belum saya ganti malahan praktikum penginderaan jauh masih sama. Metode saya nanti adalah dengan materi yang saya upload ke Elok, kemudian sinkronnya adalah dengan Zoom atau dengan Microsoft Form. Dari kemarin sebenarnya saya mantau Microsoft Form-nya ini, saya kurang tahu siapa saja yang pakai, setahu saya sih saya, Bu Ica barangkali ya, kemudian Bu Febri ya. Nah, yang lain saya kurang tahu, Bu Leni mungkin. Nah ini kalau bisa dioptimalkan gitu, karena toh gratisan dan fiturnya banyak. Nanti kita akan lihat, nanti kita juga dapat software seperti SketchUp yang bisa dipakai gratis dari Microsoft ini, dari akun Microsoft. Kemudian materi-materi seperti biasa nanti saya akan upload ke Elok dan kita diskusi harapannya. Jadi praktikum kalian bukan terbatas di jam praktikum ini. Jadi misalnya kita jam praktikumnya hari Kamis jam 1, boleh kalian nyoba di rumah. Wah, iseng saya pengen nyoba dulu. Silahkan, itu materinya sudah saya berikan, kalian coba dulu. Nanti pas jam 1 di hari Kamis, baru kalian kalau ada kesulitan tanyakan. Kalau ada hasil yang mau ditampilkan, silakan ditampilkan. Nah, kalau belum, nanti kalian coba dulu. Pertemuannya kita undur sampai jam 2, misalnya saya berikan waktu 1 jam kalian coba, baru kemudian kita bahas bareng-bareng. Nah, itu cara kuliah online dengan flip learning. Jadi kalian belajar di luar jam pertemuan sinkron. Sehingga lebih banyak waktu buat kalian untuk mengeksplor. Ini kodenya di Elok. Saya baru bikin Eloknya, jadi mohon maaf kalau masih kosong. Baru ada isinya minggu 1. Silakan kalian buka. Nanti isinya adalah cari mata kuliah namanya Grafkom, grafika komputer, Grafkom ya. Kemudian enrollment key-nya untuk masuk nanti adalah Grafkom Strip 2020. Ya, silakan kalau yang pegang laptop bisa langsung dibuka Eloknya, kemudian bisa langsung dicoba masuk ke situ mata kuliah grafika komputer. Enrollment key-nya Grafkom 2020. Ya, kemudian untuk MS Team-nya ini kode kelasnya yang nanti kalian masukkan ke MS Team, nanti saya akan posting juga ke WhatsApp untuk kalian bergabung atau masuk ke link ini gdugm.link/grafkom. Ini domainnya gdugm.link ini kemarin kebetulan lagi diskon saya beli. Jadi buat untuk menyingkat-singkat URL lumayan. gdugm.link/grafkom. Nanti kalian masuk ke Microsoft Team-nya, di situ nanti kita diskusi. Pada saat praktikum nanti saya akan nge-share beberapa hasil dari teman-teman, misalnya kalau ada yang sudah selesai nanti kita saling share, kita diskusi di situ. Barangkali ada kuis yang harus kalian kerjakan. Seperti biasa untuk minggu 1 nanti kalian kerjakan kuisnya di assignment. Ya, kemudian begitu juga untuk minggu-minggu selanjutnya. Ya, untuk menyingkat waktu, jadi untuk mekanisme kuliah online seperti itu ya, saya kira dari kalian jelas. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan tentang mekanisme kuliah online kita sebelum kita masuk ke materi? Sedikit tentang pengantar grafika komputer. Masih mute? Yatma? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Belum, Pak. Oke.
Ya, kita lanjut ke grafika komputer. Kemarin barangkali kalian udah dapat materi dari Pak Istarno ya. Barangkali sudah ada gambaran apa itu grafika komputer dan apa yang akan kita pelajari di semester ini. Jadi saya hanya memberikan wawasan saja karena ini praktikum dan kita biasanya belum menyentuh materi praktikum kalau di minggu pertama. Saya hanya berikan nanti kira-kira softwarenya apa gitu kan. Dengan kondisi pandemi seperti ini kita nyari software yang paling ringan. Kira-kira apa yang bisa kalian gunakan dengan kondisi serba terbatas. Saya carikan yang tutorialnya banyak, yang up to date, jadi tidak ketinggalan zaman. Nanti saya akan sampaikan. Dan insya Allah yang akan bisa kalian pakai sampai nanti kalian lulus. Oke. Kita diskusi lagi. Apa hubungannya komputer grafik dengan geodesi? Saya pengen minimal 3 orang. Kalau perlu saya tunjuk. Kalau nggak ada yang mau mengajukan diri. Ada yang mau menjawab? Dari kemarin kuliah dengan Pak Istarno, barangkali ada yang sudah dapat gambaran. Apa sih komputer grafik dan kenapa geodesi ada hubungannya apa dengan komputer grafik? Ada yang mau jawab? Silakan. Belum saya tunjuk. Saya tunjuknya random nanti. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3. Ngasal aja. Komputer grafik dengan geodesi ini hubungannya apa? 4. Ya, Yatma. Izin menjawab, Pak. Yuk. Ya, menurut saya kan grafik komputer kan menggambarkan sesuatu secara 3D atau 2D. Jadi mungkin bakal digunakan buat kalau misalnya kita udah memetakan suatu wilayah, nanti kita bisa bantu untuk membuat grafis dari suatu bangunan, nanti bagusnya bagaimana disesuaikan dengan tanahnya. Dimana nantinya kita juga bisa memberi sistem koordinatnya nanti kayak gimana koordinat dan lainnya. Ya, mungkin oke. gitu, Pak. Jadi misalnya kalian pakai vinyl kesel ke lapangan itu kan ngukur, kemudian digambar karena istilahnya komputer grafik, gambar di komputer. Apa bedanya komputer grafik dengan CAD kalau gitu? Computer Aided Design. Udah dapat CAD kan ya di Surtris 2 kalau nggak salah. Apa Surtris 3 ini ya malah. Nah, ya, silakan kalau ada yang mau jawab lagi. Nando, masih mute, masih mute. Ya, Pak. Gimana? Kaitannya apa, Pak? Geodesi dengan ini, Pak? Komputer grafik ya, Pak ya? Ya, menurut saya, kalau geodesi kan ini, Pak. Komputer grafik ini membantu kita semua buat ini, Pak. Menyajikan salah satu hasil pengukuran kita di geodesi kan kita ukur dan lain sebagainya. Nanti kita kebantu dan ini komputer grafik ini, Pak. Jadi nggak perlu manual lagi loh, Pak. Dan lebih teliti dan lebih bagus. Mungkin seperti itu, Pak. Lebih telitinya ya debatable lah. Oke. Lebih bagus. Jadi membantu kita kalau misalnya kita habis ngukur kemudian kita gambar gitu ya. Nah, sebenarnya bayangan komputer grafis menurut kalian itu seperti apa sih? Apakah menggambar hasil ukuran itu namanya komputer grafis? Kalau bayangan saya komputer grafis itu seperti ini. Ada Baymax, ya, Baymax ini animasi komputer kan ya. Komputer animasi. Kita animasikan dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian kita tampilkan film-film kartun yang kalian tonton, Avenger misalnya. Itu komputer grafis itu. Nah, hubungannya geodesi di situ ngapain gitu? Kita kan katanya ngukur. Ngapain geodesi berhubungan dengan hal-hal semacam itu. Ini kalau di kampus-kampus ini kayaknya dipelajari di ISI, Institut Seni. Kayaknya di UGM aja jarang ada yang belajar tentang komputer grafis. Nah, ngapain geodesi sampai ada buat khusus satu mata kuliah namanya komputer grafis ditaruh di semester 3 yang artinya nanti akan banyak mata kuliah yang menggantungkan dari komputer grafis ini di semester 4, semester 5, semester 6 itu nanti sampai akhir itu nanti akan banyak yang pakai komputer grafis mestinya. Nah, ada satu lagi yang mau ngasih? Saya, Pak. Ya, silakan.
Kalau di sini kan kalau menurut saya tuh kayak grafika komputer kan berarti kan di memvisualisasikan sesuatu itu menjadi bentuk grafis kan, Pak. Nah, geodesi sendiri itu kan dia di bidang kayak kita membuat peta atau mengukur suatu daerah gitu kan, Pak. Nah, itu divisualisasikan dari yang nyata itu menjadi suatu hasil yang berbentuk grafis gitu, Pak. Objek grafis jadinya. Kayak gitu sih, Pak. Oke, sip. Jawabannya bagus. Sip. Ya, sebenarnya saya nunggu kata kuncinya tadi ya, visualisasi. Jadi gini, kalau kalian pernah dengar jargon ini, kalau ada proyek baru di hutan, yang mati duluan siapa? Dari sipil, arsi, atau geodesi, dan geologi. Kira-kira jawabannya apa? Geodesi, gitu kan? Karena bayangan kita, geodesi itu pasti datang duluan ke sana, ngukur, gitu kan, bawa alat, gitu kan. Ada harimau, kita dimakan duluan, gitu. Mati duluan geodesi. Karena geodesi yang menyediakan peta untuk arsitektur, untuk sipil, untuk geologi, nanti petanya seperti apa, kemudian baru nanti dirancang, baru nanti dibangun, misalnya. Jadi geodesi ke lapangan mati duluan dimakan harimau. Nah, ini bayangan kita bahwa kalau yang kita pelajari di geodesi itu hanya sebatas pada akuisisi data. Dan itu yang kalian pelajari di 2 semester pertama. Kalian belajar gimana caranya data dikumpulkan. Kalian belajar gimana caranya data itu kemudian disimpan, digambar pada sebuah peta. Nah, tetapi sebenarnya tujuan dari geodesi ini adalah memodelkan dunia nyata. Dunia nyata, dunia kita itu kita modelkan semirip mungkin dengan aslinya. Kalau ada yang pernah ingat, ada yang ikut barangkali webinar kami kemarin tentang digital twin, saya ngasih materi di situ, ya bahwa ilmu geospasial ini itu sudah berevolusi luar biasa dari hanya sekedar mengukur, hanya sekedar kita mengakuisisi data di lapangan, kemudian berubah menjadi bagaimana caranya kita data yang diperoleh itu kita sajikan kepada orang lain sehingga seolah-olah dia ada di sana. Sehingga ketika kita tadi disampaikan Joseph, ketika kita sudah memperoleh data, kemudian bagaimana caranya kita menyajikan data itu semirip mungkin dengan aslinya. Seolah-olah ketika kalian dapat kerjaan dari Jakarta, silakan ukur di Kalimantan. Hasil ukurannya itu tidak perlu kalian kirim misalnya dalam bentuk peta, harus digambar dulu. Peta itu kan hanya model. Dimana kalau misalnya orangnya seolah-olah dibawa ke Kalimantan, meskipun dia ada di Jakarta. Nah, itu adalah salah satu perkembangan di bidang kita, itu yang nanti berevolusi menjadi bidang yang namanya geomatika, geomatics. Ya. Apa hubungannya geodesi dan Avenger? Ada yang tahu? Nggak dijawab, nggak apa-apa sih. Kira-kira apa? Ngapain geodesi belajar Avenger? Linknya saya taruh di elok. Ya, kita tonton bentar. There's quite a few restrictions about shooting in New York and where you can get road closures and where you can set off pyro, which isn't very much. And you also have a lot of restrictions around where you can take a helicopter and do filming. You can't get below 500 feet above the tops of any building. What made this project different for us was just the volume of data that we knew we would have to capture. Data apa yang dipakai? The team shot 7 miles of streets while 100 feet above in a crane, as well as 35 different rooftops across the city, both day and night, multiple levels. It was an enormous challenge. And the data that we acquired was effectively 2,000 spheres and over 250,000 images. From that photography, we would take the spheres in, we would project it onto the geometry, and that would give us a nice base to start from. We would get some pretty good results very quickly, but it's the details that take the longest amount of time. We'd have to go in and paint out all the trees and all the cars and all the people that are supposed to be moving, and everything that sticks out from the building would have to be painted out as well. So there are a sequence of shots early in the movie where we're flying with Iron Man through New York at nighttime, and that presented us a bit of a different challenge because we knew, because we were flying so close to the buildings, we would have to see inside those buildings and see offices. So we actually shot photographs of all the rooms at our LDAC facility here and reprojected those onto low-res geometry in a shader model inside. Stop. Oke. Ada yang mau ngasih tanggapan? Kira-kira apa yang kita tonton tadi? Mudah-mudahan di kalian nggak putus-putus. Kayaknya sih putus-putus biasanya kalau video di dalam Zoom.
hubungannya geodesi dengan tadi yang kita tampilkan Avengers, yang barangkali saya nggak tahu kalian semua nonton atau enggak. Saya nggak nonton yang terakhir. Kasihan. Ada yang mau jawab? Ada yang belum nonton Avengers? Saya. Tak tunjuk ya. Yo, silakan. Izin menjawab, Pak. Ya. Menurut saya itu sama-sama memvisualisasi jadi 3D, Pak. Terus? Dari saya itu aja, Pak. Singkat padat jelas. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain? Ada yang mau jawab lagi? Izin menjawab, Pak. Ya, Sondang Rizky. Sondang Rizky. Ya, silakan. Panggilannya siapa? Geodesi buat digital Sondang, Pak. Oh iya, silakan. Geodesi buat digital twin-nya gitu, Pak. Jadi kan itu kan kayak bangunan-bangunannya gitu, seolah-olah itu real. Jadi kita bisa berada di dalam situ gitu, menurut saya. Ya, betul. Ada lagi? Tadi kayaknya ada lagi yang mau ngomong. Sebelum saya lanjutkan. Ya, izin jawab, Pak. Silakan. Jadi mungkin menurut saya dari cara pengukuran yang tadi dilakukan, yaitu kalau dari video ini dengan fotografi ya, Pak. Terus itu dengan komputer grafis, mereka mencoba untuk memvisualisasikannya di dalam film. Ya. Di animasi ulang gitu. Ya, betul. Ya, saya kira udah cukup mewakili ya. Jadi tadi Bima tadi jawab fotografi. Kalau si orangnya tadi kan nyebutkan fotografi. Sebenarnya teknik yang lebih benar adalah mata kuliah kalian semester ini, yaitu apa? Fotogrametri. Jadi Avenger dalam hal ini Manhattan di New York tidak akan terbentuk seperti filmnya seperti itu. Syutingnya bukan di New York beneran, gitu kan? Itu di studio. Di studio, tapi kok seolah-olah bertarung di tengah kota, seolah-olah ada di sana. Tidak akan terbentuk kalau misalnya tidak ada ilmu geodesi. Jadi mereka motret seluruh bangunan dengan menggunakan istilahnya kamera 360. Nanti bulan lalu saya di Jakarta juga untuk keperluan seperti itu dengan kakak angkatan kalian. Jadi MRT yang baru dibangun itu minta dimodelkan 3D. Jadi kita potret seluruhnya, kita buat model 3D-nya. Nanti kapan-kapan saya akan ceritakan hasilnya seperti apa. Ya, MRT yang di bawah tanah yang di Jakarta itu. Ya, jadi kota itu dimodelkan 3D seluruhnya, kemudian dimasukkan ke dalam software, di-render istilahnya, untuk bisa ditampilkan menjadi sebuah grafis 3 dimensi. Jadi kesimpulannya, kalau nanti ada calon mertua nanya, geodesi ngapain? Jawabannya geodesi adalah bikin film Avenger. Nah, itu salah satunya. Untuk mengimpress calon mertua. Ya, jadi ternyata geodesi bisa dipakai untuk bikin film 3D. Dan banyak lagi. Intinya apa? Karena geodesi adalah kita gunakan untuk mendapatkan ukuran teliti. Kita bisa mengukur bangunan, kita bisa mengukur, barangkali yang kalian ukur sejauh ini terbatas ke peta 2 dimensi ya, saya kira peta situasi gitu kan. Ya, jadi kalian belum sampai ke pengukuran 3 dimensi. Nah, di mata kuliah ini nanti kalian akan belajar bagaimana caranya kita membuat model. Misalnya kita punya gedung geodesi, kita modelkan gedung geodesi dengan sedetail mungkin, semirip mungkin gitu kan. Kemudian bagaimana caranya ini kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi di bidang geospasial. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contohnya. Top, ya. Kemudian ini adalah bagian yang saya ambil dari RPKPS. Apa itu grafika komputer, meskipun jujur saja ini perlu diupdate. Ya, tapi secara garis besar kurang lebih seperti ini yang nanti akan kita pelajari. Barangkali kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Istarno ya. Ada sistem grafika, sistem koordinat, transformasi koordinat, sistem proyeksi. Jadi pertama kita akan belajar tentang sistem koordinat 3 dimensi khususnya ketika kita membahas mengenai grafika komputer. Kenapa kok grafika komputer membahas sistem koordinat? Ya, di semester ini kalian juga belajar tentang mata kuliah sistem transformasi koordinat kalau nggak salah STK. Ya, sistem dan transformasi koordinat.
Yang nanti di mata kuliah fotogrametri kalian juga akan jumpai ada yang namanya transformasi koordinat proyektif 2 dimensi dan 3 dimensi dan lain-lain. Intinya sistem koordinat nanti akan sangat berperan. Ya, nanti kita akan sampaikan mengapa dalam komputer grafis itu penting sekali kita belajar tentang sistem koordinat. Kemudian yang kedua, bagaimana menyajikan grafis. Bagaimana format data apa saja yang kita pakai. Nah, ini adalah salah satu kunci penting di bidang kita. Jadi, kalau boleh saya sampaikan, di Indonesia, geodesi yang fokusnya ke bidang 3D itu masih sangat sedikit. Baru ITB dan kita. Masih sangat sedikit. Ya, yang barangkali cukup menonjol ITS. Artinya peluang kalian untuk bisa ngomong banyak di bidang 3 dimensi ini masih sangat luas, masih sangat luas dan penerapannya sekarang semakin terbuka banyak dengan adanya kadastar 3 dimensi. Ya, jadi nanti kita akan belajar beberapa format file vektor maupun raster yang bisa dipakai untuk keperluan penyajian 3 dimensi. Apa sih vektor 3D, apa raster 3D. Kemudian nanti kalian akan melakukan pemodelan objek 3D 2 dimensi dan 3 dimensi, mengenal warna, kemudian membuat objek 3 dimensi. Jadi dari bangunan real, gitu, kemudian kalian buat modelnya. Dan terakhir nanti kalian membuat aplikasi komputer grafik dalam ilmu kebumian. Ya, ini adalah tujuan dari mata kuliah ini, yang kemudian di praktikum dan teori dijelaskan menjadi beberapa materi. Nah, saya akan sampaikan dulu sebelum masuk ke situ beberapa contoh kegunaan dari komputer grafis dalam bidang kita di geodesi dan geospasial. Ya, yang sudah pernah ikut kuliah webinar di Digital Twin barangkali udah tahu ini. Kita bisa tampilkan data geospasial itu dalam bentuk istilahnya adalah analitik, bukan analisis ya, analitik. Analitik. Kalau saya punya data pemilu, ini adalah data Twitter. Data Twitter saya ambil sejumlah, saya lupa waktu itu berapa, sekitar, nah ini 100-an ribu lebih data tweet yang menyebutkan pemilu 2019 waktu itu, saya ambil, kemudian saya petakan seperti ini. Nah, saya jadi bisa lihat, oh ternyata kecenderungan pemilih di Jakarta, kecenderungan pemilih di Jogja, pemilih di Surabaya itu seperti ini. Nah, ini adalah visualisasi dari data geospasial, dan ini menggunakan koordinat dari komputer grafis dan rendering komputer grafis dan seterusnya. Ya, ini juga salah satu contoh visualisasi data geospasial yang sederhana. Visualisasi apa? Menampilkan. Jadi kalau di bidang kita nanti ada 3 hal penting. Yang pertama ngukur, akuisisi, yang kedua ngolah, yang ketiga adalah visualisasi, menampilkan. Nah, komputer grafis ini terkait dengan bagian ketiga. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang kartografi, nah maka komputer grafis ini selangkah lebih jauh. Kemudian membuat game, jadi linknya ada di sini. Ini game yang saya buat di 2018 kalau saya nggak salah ingat, 2 tahun lalu atau setahun yang lalu saya lupa. Ini adalah GSP, gedung pusat UGM. Kami buat game, ada karakter yang nanti bisa jalan-jalan ke gedungnya, kemudian keliling UGM, ke gedung geodesi misalnya, naik drone dan seterusnya untuk mengeksplor model 3 dimensi. Dan model 3D ini detail gitu kan, sampai ke hiasan yang ada di pagar ini pun kelihatan, itu karena kita menggunakan laser scanner. Jadi ini model 3D dari laser scanning. Kita lakukan pemodelan dengan komputer grafis, kemudian kita masukkan ke dalam game. Kemudian orang bisa mengeksplor. Meskipun ini masih sangat sederhana, itu karena keterbatasan komputer kita untuk rendering. Ya, kemudian ini adalah contoh 3D Sin 2D. Jadi dari satu desa Sin 2D itu sudah dibuat 3D-nya sampai ke atributnya. Dan beberapa gedung bahkan sangat detail. Misalnya ada rumah sakit, kemudian ada gedung geodesi, jelas geodesi paling bagus. Kemudian ada balai desa Sin 2D itu juga dibuat sangat detail. Ini yang buat kakak angkatan kalian untuk pengabdian masyarakat. Jadi 3D satu desa itu sudah dibuat dan nanti orang bisa jalan-jalan di sini. Barangkali pernah dengar juga augmented reality. Ada yang suka main game. Ada yang pernah dengar augmented reality. Ada yang sukanya mainan augmented reality, Pokemon Go misalnya.
Ya, apa hubungannya geodesi dengan Pokemon Go? Jawabannya sama. Kita bisa membuat game. Ya, nanti saya akan sampaikan proyek terakhir kami yang tadi pagi barusan kami rapat itu tentang augmented reality ini. Jadi kita bikin game, namanya Liput Gambut waktu itu. Karena ini tujuannya adalah dipakai untuk di Riau untuk edukasi anak-anak tentang gambut gitu. Jadi di lokasi-lokasi tertentu kita taruh koin, kita taruh sekop, kita taruh api, ya, ada api, kemudian ada tanaman. Ya. Jadi gimana caranya mereka mengumpulkan sekop, mengumpulkan ember air, mengumpulkan koin gitu agar bisa membeli barang yang lebih banyak gitu, untuk keperluan memadamkan api dan menghidupkan tanamannya. Jadi geodesi kok bikin game? Iya. Nanti barangkali di antara teman-teman ada yang ikut komunitas GIG gitu. Kami punya komunitas di lab GIG yang nanti salah satu fokus yang dipelajari adalah ini, bikin game. Bikin game 3D. Ya, ini proyek tahun lalu dari UNESCO untuk pemetaan candi. Jadi beberapa candi di Jogja, kemudian kita foto menggunakan fotogrametri, kemudian kita buat model 3D-nya. Ini dulu juga mau dibuat game, tapi karena waktunya tidak cukup gitu. Jadi saya tinggal juga. Jadi kita buatkan gamenya. Gitu. Tapi model 3D-nya ada, dan nanti kita akan belajar tentang Sketchfab. Bagaimana setelah kalian bisa membuat model 3D, kemudian diupload agar bisa dilihat oleh orang lain. Ini contohnya. Kemudian, nah ini yang tadi saya ceritakan, proyek terakhir. Sebelumnya saya tanya, adakah yang belum pernah masuk ke lab GIG? Ada. Tahu ya lab GIG di mana? Harga? Tahu? Belum tahu, Pak. Saya belum pernah masuk. Masa belum pernah? Belum, Pak. Wah, padahal kemarin kayaknya ada yang lagi syuting-syuting di situ mengenalkan ke adik angkatan. Masa kalian sendiri belum? Nanti adik angkatannya diteriaki, ikat pinggangnya di. Kalian sendiri belum pernah lihat lab GIG. Barangkali sebagian sudah masuk ke lab GIG. Isinya seperti ini. Ini Pak Trias. Di lab GIG itu nggak ada apa-apa. Isinya kosong, hanya karpet, kursinya pun nggak ada. Jadi nanti kalian masuk ke situ ya lesehan. Ya ada kursi, ada meja. Ada layar besar, touchscreen, biasa dipakai nonton. Dan ada ini Oculus Go. Jadi kita punya Oculus Go dan beberapa perangkat VR dan Leap Motion untuk kontrol dengan tangan. Ya, tujuannya apa? Salah satunya untuk membuat visualisasi. Nah, proyek terakhir ini kakak angkatan kalian kemarin bulan Agustus yang lalu di Jakarta pakai masker ya, sebelum PSBB lagi. Ini idenya adalah membuat aplikasi augmented reality dan virtual reality, Pak Trias virtual reality-nya. Ini yang di lapangan menggunakan augmented reality untuk memetakan batas bidang tanah. Jadi ini waktu itu kami ngajak BPN gitu untuk mengusulkan ini loh, kita bisa bikin aplikasi agar pendaftaran tanah itu nggak harus datang ke lokasi. Itu misalnya yang satu lagi PSBB kan nggak bisa datang ke lokasi. Ya, jadi bisa dengan virtual reality seolah-olah dia ada di situ. Melihat batas bidang tanahnya, ini kakak angkatan kalian juga, Ali, melihat batas bidang tanahnya, melihat model 3D bangunannya, melihat lokasi situasi yang ada di sana dengan augmented reality, dan seolah-olah nanti ada Oculus Go. Kalau nggak pernah tahu Oculus Go, silakan nonton Ready Player One film. Geodesi kok ngurusin begini? Ya inilah geodesi. Jadi kemarin saya sampaikan di semester 3 ini banyak kejutan, banyak hal-hal baru itu yang nanti akan kalian ketemukan di bidang ilmu kita. Dan nanti kalau kalian mau main-main saja ke lab GIG, kami punya komunitas kecil di situ yang belajar coding, belajar game engine, kemudian ya seperti ini membuat visualisasi 3D, kemudian ya nanti mudah-mudahan komunitasnya bisa berkembang, itu anggotanya nanti sekarang hanya sedikit gitu, karena memang kami nggak pengen banyak-banyak, gitu. Sedikit aja dulu. Nanti yang minat silakan kita bikin acara, nanti kita ngundang alumni, ada beberapa alumni yang programmer juga, yang nanti bisa nunjukin apa sih kerjaan kita nanti setelah lulus dari
bidang geoinformatika. Ya, kemudian untuk grafika komputer nanti ini yang akan kita pelajari. Ada 4 yang saya ambil dari RPKPS kita. Yang pertama adalah kita akan belajar bahasa baru yang disebut dengan nama bahasa markup. Jadi bukan hanya anggaran yang bisa di markup, itu bahasa juga. Ya, kita akan belajar tentang bahasa markup dalam hal ini XML dan SVG. Nanti detailnya dari bahasa markup sampai kalian nanti bisa membuat sebuah web. Kalian nanti bisa membuat sebuah web itu ada di mata kuliah SIG berbasis web. Nah, tapi di sini cukup kita berikan sedikit pengantar tentang format data XML dan SVG yang ini nanti menjadi dasar untuk grafika komputer. Yang kedua, kalian akan kami minta untuk membuat coding, kode bahasa 3 dimensi dengan menggunakan di situ saya coret X3D. X3D ini tahun lalu masih dipakai. Semester ini ketika saya lihat, wah ternyata masih pakai X3D. X3D ini masih dipakai zaman saya kuliah sampai sekarang. Jadi saya coret, udah kita ganti aja dengan yang lebih baru, namanya WebGL dan 3GS. Nah, jadi nanti di LO kedua ini nanti kalian akan belajar coding, membuat sebuah tampilan 3 dimensi di browser. Seperti game dan lain-lain. 3GS ini sangat powerful. Kalau kalian mau setelah lulus dari geodesi mau jadi seorang developer game, pembangun game, silahkan, bisa. Why not? Yang ketiga nanti adalah membuat model 3 dimensi. Jadi nanti kita pakai SketchUp, yang simpel aja. Kita pakai SketchUp, nggak usah di-download, nanti ada versi online-nya, kita bisa berikan dengan lisensi dari Google dan Microsoft, kita punya. Kalian akan kita minta untuk membuat model 3D, misalnya beberapa bangunan yang ada di UGM. Cuma karena kondisi sekarang kalian nggak bisa ke lokasi, nah nanti barangkali kita buat beberapa alternatif gitu, apa yang bisa dilakukan dengan pembuatan model 3D. Dan terakhir adalah bagaimana mendemonstrasikan pembuatan model 3D ini untuk keperluan aplikasi di bidang geomatika atau geoinformatika. Nanti harapan saya di bagian terakhir, kalau waktunya cukup, kita akan ajarkan ke kalian tentang yang namanya game engine. Game engine, bagaimana membuat game dari bahasa yang sudah kalian pelajari, dari model 3D yang sudah kalian buat. Jadi seperti yang tadi, kita bisa keliling UGM virtual, UGM virtual. Dan apakah sulit? Tidak, sangat-sangat gampang. Sudah ada 2, kurang lebih kakak angkatan kalian yang skripsinya tentang ini. Yang membuat model 3D untuk menggunakan game engine. Ya, barangkali dari apa yang saya sampaikan seperti ini, dan ini terkait dengan hobi ya. Adakah di antara teman-teman yang misalnya di SMA-nya atau barangkali pas kuliah pernah belajar tentang 3D modeling maupun game engine, pembuatan game? Karena kakak angkatan kalian ada. Saya tanya, adakah yang sudah belajar? Ada. Nah, dari kalian, adakah yang sudah pernah belajar bikin game? Ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Yang ada malu-malu pasti. Ya, saya anggap aja ada tapi malu. Kalaupun belum ada, nggak masalah, gampang. Ini bisa selesai dalam sekali praktikum. Kalau misalnya kalian pakai Unity, nanti kita cek. Tapi Unity installernya terlalu gede, jadi nanti kita cari alternatifnya. Oke. Dari 10 minggu, nanti kita akan bagi seperti ini. Minggu pertama sekarang kita coba berikan sedikit pengantar tentang grafika komputer di bidang geospasial. Kemudian tentang markup language. Minggu depan kita mulai sedikit coding. Ya, jangan dikira geodesi nggak ada codingnya. Isinya coding semua. Kemarin saya tanyakan di kelompok keilmuan SIG, adakah yang suka coding? Ternyata nggak ada. Nanti kalian harus ketemu dan nyebur ke dunia coding. Namanya kuliah nggak ada yang nggak coding. Ya, kalian harus bisa. Bukan harus bisa, harus suka. Harus suka. Nggak bisa nggak apa-apa. Nanti seiring jalan lama-lama akan bisa. Ya, kemudian minggu ketiga baru kita langsung nyemplung ke WebGL dan 3GS. Yang ini aslinya materinya X3D. Saya rombak, saya sudah konsultasi ke Pak Pur dan Pak Trias, Pak gimana kalau ini diganti? Ya, jadi syaratnya hanya satu, nanti saya nyiapkan modulnya. Ya, nggak apa-apa.
Jadi nanti kita akan belajar tentang WebGL dan 3JS, bagaimana membuat koordinat ruang 3 dimensi dan bagaimana membuat objek 3 dimensi geometri, membuat bola, membuat kotak dan seterusnya dengan coding. Apakah rumit? Enggak. Membuat kotak cukup dengan 3.box misalnya, simple. Membuat ruang cukup 3.scene. Jadi tidak rumit, hanya kalian perlu paham konsep-konsep mengenai koordinat ruang dan geometri, itu saja. Kemudian minggu keempat, minggu depannya kita akan belajar tentang kamera, bagaimana memposisikan kamera, bagaimana memposisikan kamera. Saya lupa istilahnya. Nanti kalian juga belajar tentang pencahayaan, tentang frustum. Frustum itu adalah satu kamera itu melihat cakupan ruang yang dilihat kamera itu apa. Kemudian material dan tekstur. Misalnya tadi model 3D itu ada, kalau candi itu kasar misalnya. Kemudian ada tempelan fotonya dan seterusnya. Nah, minggu kelima baru ada tugas, yaitu kalian saya minta untuk membuat scene 3D dengan menggunakan 3JS. Apakah rumit? Tidak. Kalian searching saja 3JS scene 3D. Banyak. Contohnya di internet. Tinggal kalian modifikasi. Boleh? Boleh. Silakan. Kemudian minggu ke-6, nah kalau di minggu pertama sampai minggu kelima kalian coding, minggu ke-6 kita akan mulai dengan perangkat grafis. Jadi belajar susahnya dulu, kemudian nanti dengan perangkat grafis, oh ternyata bikin rumah itu dengan SketchUp cukup dengan 3 jam jadi. Saya yakin ada yang sudah otak-atik SketchUp itu di SMA barangkali. Nah, jadi dengan menggunakan SketchUp nanti kita akan coba beberapa model pemodelan 3 dimensi. Syukur-syukur nanti kita lanjut di minggu ke-7 kalian saya minta untuk membuat model 3D yang agak detail. Nah, syukur-syukur kalau masih ada waktu kita membahas tentang Blender 3D. Yang ini software default kalau kita mau nyemplung ke dunia animasi 3 dimensi. Jadi perlu kalian nanti belajar Blender 3D. Wah, di semester 3 saya pengen belajar fokus ke animasi misalnya, silahkan, monggo. Nah, lulus mau jadi animator, boleh. Sarjana geodesi. Minggu ke-8 nanti kita coba mulai kenalan dengan yang namanya game engine. Kenapa geodesi belajar mengenai game engine? Game engine ini adalah software yang digunakan untuk membuat game. Hubungannya apa dengan dunia spasial? Ya tadi, kita bisa sajikan dunia nyata, kita bisa sajikan interaksi, jadi seolah-olah kita ada di situ, seolah-olah player ada di situ. Gitu. Di mana nanti dengan game engine itu kita bisa sajikan model 3 dimensi yang detail, kemudian dari model 3 dimensi yang detail, orang bisa mengeksplor, orang bisa melihat, dan seolah-olah ada di situ. Ya, defaultnya ini biasanya pakai Unity 3D. Kalau bukan kondisi COVID, nanti saya akan pakai Unity 3D. Tapi karena COVID, ya kita pakai yang simple dan mudah dipelajari, yaitu Play Canvas. Nanti saya akan jelaskan beberapa elemen dari game engine yang mudah untuk dipelajari dan kalian bisa ikuti tanpa harus coding. Enggak ada coding. Nah, minggu ke-9 ini materi terakhir. Ini kok masih digitasi citra, ini belum diganti. Minggu ke-9 nanti adalah menampilkan data 3D pada game engine atau ArcGIS WebScene. Jadi nanti kalian tumpuk data-data 3D yang kalian punya dengan peta. Jadi dari sinilah masuk bidang ilmu kita. Kalau sebelumnya ini tentang game engine saja, tentang pemodelan, tentang animasi, tentang rendering, tentang kamera, frustum, dan lain-lain, maka barulah di sini kalian belajar tentang geospasial 3 dimensi. Bagaimana data 3D tadi diolah sehingga seolah-olah kita bisa menghasilkan sebuah visualisasi 3 dimensi. Ya, minggu ke-10 adalah proyek mandiri. Jadi dari sini nanti kalian bisa lihat kira-kira sebenarnya materinya cukup banyak, tapi kedalaman materinya nanti kami atur agar tidak terlalu rumit dan tidak terlalu merepotkan kalian. Nanti kalau misalnya ada request, Pak ini kurang dibahas lebih banyak, silakan di komunitas GIG, itu GIIGS, GIGS, GIIGS, silakan kalau nanti ada yang mau nanya-nanya di grup. Kalau nanti kami rencananya ada semacam pertemuan gitu, yang nanti kita bisa mendalami bidang-bidang tertentu. Kalau ada yang mau fokus ke bidang game engine, bagaimana memvisualisasikan data geospasial menjadi 3D, orang bisa jalan-jalan di situ, naik pesawat, naik mobil,
balapan di tengah UGM misalnya, silakan nanti kita bisa fasilitasi. Ya, ini penilaian semua praktikum saya hampir sama. Ada kuis mingguan, nilainya 10%. Tugas pertama kalian buat kode dengan 3JS, tugas kedua dengan SketchUp, dan terakhir adalah proyek mandiri. Jadi sekali lagi tidak ada nilai UAS atau UTS. Jadi saya hanya ngambil nilai dari tugas-tugas ini. Ya, ini beberapa perangkat yang nanti kalian akan pakai untuk praktikum. Ada 3JS, silakan kalau yang penasaran bisa googling dulu apa itu 3JS dan apa yang bisa dihasilkan dengan 3JS. Banyak sekali, termasuk game-game yang barangkali kalian pakai, kalian play, itu juga pakai 3JS. Kemudian ada Play Canvas, ini untuk bikin game versi simple, karena sangat ringan, tidak perlu download apapun, bisa jalan di browser, sehingga jangan khawatir kalian tidak perlu download, install terlalu banyak. Ada juga SketchUp for School, ini juga gratis dan tidak perlu di-download, semuanya bisa kalian jalankan di browser. Begitu juga ArcGIS WebScene. Jadi di kuliah ini kalian tidak perlu mendownload software apapun, kecuali hanya sekedar untuk editing teks saja. Nah, semuanya ini 3JS, Play Canvas, SketchUp, dan ArcGIS WebScene ini semuanya jalan di browser. Jadi tidak perlu khawatir dengan pulsa, cukup buka browser saja, nggak usah install. Nah, dua ini saya pertimbangkan. Saran saya, seandainya nanti kita punya waktu untuk bisa mendownload dan juga bisa mengeksplor lebih jauh, ada waktu untuk ini, maka kita akan pakai Blender 3D dan juga Unity 3D. Blender 3D untuk pemodelannya, Unity 3D untuk game engine-nya. Tapi installer dua-duanya cukup berat dan saya yakin tidak semua komputer kuat gitu, karena cukup berat. Jadi ini sebagai alternatif saja. Kalau kalian nanti mau belajar ini, silahkan nanti di luar jam dan materi kuliah, bisa di lab GIG. Ya, saya kira itu untuk komponen penilaiannya ada di kuis mingguan pertama. Silahkan dikerjakan di Microsoft Teams. Sip, ada pertanyaan sebelum saya akhiri pas sejam? Silakan kalau mau diskusi tentang materi kita. Request misalnya, Pak, saya pengen bahas ini, silakan. Saya pengen bikin game 3D dengan menggunakan C++, boleh. Borland. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, dan kalau masih bangun, silakan dicek di Microsoft Teams. Tadi barangkali kalau kelewat. Nah, ini kode kelasnya. Kemudian linknya, silakan gabung di MS Teams-nya. Nanti di situ ada assignment yang kalian harus kerjakan untuk minggu pertama. Jadi kalian kerjakan dulu di situ. Kemudian nanti dikumpulkan sebelum deadline-nya hari Jumat. Ini hari apa? Kamis ya? Besok. Sebelum hari Jumat jam 12 malam. Jadi itu untuk nilai dan untuk absensi. Kemudian minggu depan, sebelum minggu depan nanti saya akan siapkan modul untuk kelas ini dan untuk kelas sebelah yang nanti bisa kalian coba sebelum waktu praktikum. Pas praktikum kalau ada kesulitan nanti bisa kalian tanyakan. Ya, karena nilai nanti saya ambil dari project. Jadi kalau kalian tidak mengikuti tiap minggu, resikonya adalah projectnya tidak bisa nilainya. Karena ini mata kuliah wajib ya. Jadi berisiko di nilai akhir kalian. Sip, ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau yang malu silakan nanya via chat. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali saya akhiri. Kita lanjut diskusinya nanti di Microsoft Teams kalau ada yang mau nanya, atau via WA, PM juga boleh ke nomor saya. Tahu kan ya nomornya? Ya, saya cukupkan, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.